tubuhmu terasa membeku di tengah rapat, meski otak masih berlari menyiapkan presentasi. Itu bukan kelemahan, melainkan sistem saraf yang masuk mode shutdown, sebuah mekanisme power saving yang otomatis aktif ketika rangsangan menumpuk, rasa aman menghilang, dan tidak ada jalan keluar yang jelas. Sistem ini berfungsi layaknya fitur darurat pada mobil. Ketika mesin terlalu panas, mobil akan mematikan sebagian komponen supaya tidak rusak total. Begitu pula otakmu, yang menurunkan aktivitas untuk melindungi diri dari kelelahan kronis. Bayangkan berada di pasar yang ramai, suara penjual yang memanggil, klakson kendaraan, orang-orang berdesakan, aroma makanan yang menyengat. Bagi kebanyakan orang, otak dapat memfokuskan perhatian pada satu hal, misalnya memilih sayur, sementara menapis kebisingan di latar belakang. Bagi mereka yang hidup dengan kompleks PTSD atau ADHD, sensorinya seperti alarm kebakaran yang terus berdengung. Sinyal, bahaya, tak pernah padam, sehingga otak menutup semua pintu masuk demi melindungi diri. Hasilnya adalah freeze, napas menahan, detak jantung melambat, aktivitas otak berkurang, dan muncul perasaan kosong yang seolah-olah seluruh dunia berwarna abu-abu. Respons ini berasal dari jalur parasimpatis dorsal vagal yang menurunkan tekanan darah, mengurangi aliran glukosa ke otak, dan menimbulkan sensasi melayang. Berbeda dengan overwhelm yang menuntut kurangi input, shutdown menuntut kurangi tuntutan. Menutup mata dan berharap rasa aman kembali tidak cukup. Sistem saraf memerlukan stabilitas, rasa aman, dan waktu untuk mengatur ulang. Tanpa itu, freeze dapat berlanjut menjadi fungsional freeze, tugas tetap selesai, tetapi emosi terasa mati, otot berat, dan kelelahan kronis mengintai di balik layar. Pada fungsional freeze, kamu mungkin tampak produktif di luar, namun di dalam tubuh terdapat baterai yang terus terkuras, sehingga pada akhir hari rasa lelah terasa seperti menuruni bukit dengan beban penuh. Berikut cara-cara konkret yang dapat mengubah mode hemat energi menjadi rebot halus, khusus bagi yang mengalami kompleks PTSD atau ADHD. Setiap langkah dirancang untuk memberi otak sinyal real-time bahwa tidak ada ancaman mendadak, sekaligus menstimulasi saraf vagus agar kembali ke pola ritmis yang menenangkan. 1. Cek intensitas, nilai sensasi 010 pada skala, seberapa terjebak. Jika berada pada level 810, langsung lakukan grounding intens. Letakkan kedua kaki lebar di atas tanah, rasakan tekanan pada telapak, kemudian pindahkan beban secara bergantian seolah-olah mengalirkan energi ke tanah. Sentuh tekstur kasar, seperti batu kecil, atau selimut berat memberi umpan balik mekanik yang memberi otak data bahwa tubuh berada dalam lingkungan stabil. Perhatikan suhu, sebut saja air hangat pada tangan atau selembar es pada leher, karena perubahan suhu cepat membantu otak mengidentifikasi rangsangan yang bersifat non-ancaman. Penelitian menunjukkan bahwa sensorik grounding meningkatkan aktivitas korteks prefrontal, memperbaiki kontrol emosional dalam hitungan menit. 2. Micro-movement, gerakan sekecil menggerakkan jari dapat memicu proprioceptive feedback yang memberi sinyal, saya masih hidup, masih terhubung. Goyangkan jari, putar pergelangan tangan, atau lakukan unclench, memutar pergelangan kaki, selama 30 detik. Jika memungkinkan, geser berat badan perlahan dari satu sisi ke sisi lain sambil duduk. Ini menstimulasi otot-otot inti yang sering membeku. Pada orang dengan ADHD, micro-movement juga membantu meredakan dopamin spike yang biasanya dipicu oleh rangsangan eksternal, sehingga otak tidak terus-menerus mencari stimulasi baru. Karena gerakan tidak memerlukan ruang khusus, kamu dapat melakukannya di ruang rapat, di kursi tunggu, atau bahkan di dalam lift. 3.
Regulasi napas, pernapasan terkontrol adalah jembatan langsung ke saraf vagus. Tarik napas melalui hidung selama 4 detik, tahan 2 detik, lalu buang napas perlahan melalui mulut selama 6-8 detik sambil humming, atau menyanyikan nada rendah. Getaran suara menggetarkan pita suara, yang secara langsung menstimulasi serabut vagus di leher, memperkuat parasimpatis dan menurunkan intensitas heart down. Jika memungkinkan, tambahkan pursed lip exhale, menghembuskan napas dengan bibir tersenyum untuk memperpanjang fase ekshalasi yang terbukti menurunkan tekanan darah sistolik pada orang dengan gangguan kecemasan. Praktik ini dapat dilakukan dalam 3 siklus berturut-turut, setelah itu biasanya rasa berat di dada berkurang. 4. Langkah kecil nutrisi. Otak membutuhkan glukosa dan elektrolit untuk mengaktifkan kembali jaringan yang tidur. Minum segelas air pada suhu ruangan, tidak terlalu dingin, untuk mengaktifkan reseptor hidrasi di mulut. Konsumsi sepotong buah segar atau biskuit manis dengan sedikit garam, kombinasi gula alami dan natrium membantu meningkatkan kadar glukosa darah sekaligus menyeimbangkan sistem osmoregulasi. Segera setelah makan, tuliskan 1 kalimat reassurance untuk diri sendiri. Misalnya, aku masih di sini, aku masih berdaya. Menuliskan afirmasi meningkatkan aktivasi korteks bahasa, yang pada gilirannya mengalihkan fokus dari rasa takut ke rasa percaya diri. Jika kamu tidak memiliki makanan ringan, mengunyah permen karet bebas gula juga dapat memberi sinyal sensorik oral yang menenangkan. 5. Sinyal visual tambahan. Pada banyak orang dengan ADHD, rangsangan visual yang kontras rendah dapat membantu menurunkan hiperaktivitas kortikal. Letakkan benda berwarna pastel atau lampu malam berintensitas rendah di area kerja. Cahaya lembut menurunkan aktivasi retinotemporal yang biasanya memicu respon fight or flight. Jika memungkinkan, alihkan pandangan ke titik tetap di dinding selama 10 detik, kemudian tutup mata sejenak. Teknik ini disebut visual anchoring dan terbukti menurunkan aktivasi amigdala dalam studi neuroimaging. Dengan mengintegrasikan kelima langkah ini secara berurutan, atau bahkan satu persatu bila kondisi tidak memungkinkan, kamu memberi sistem saraf sinyal bahwa situasi aman, tuntutan dapat dikelola. Seiring latihan rutin, otak belajar mengenali perbedaan antara overwhelm, lebih banyak input, dan shutdown, lebih banyak tuntutan, sehingga kemampuan untuk keluar dari frase menjadi lebih cepat, lebih halus, dan tidak lagi mengorbankan produktivitas atau kesehatan emosional. Ingat, proses ini bukan sekadar mengalahkan rasa beku. Ia adalah negosiasi biologis antara kebutuhan tubuh akan istirahat dan keinginan pikiran untuk berfungsi. Dengan memberi diri ruang, sensorik yang jelas, dan nutrisi yang tepat, kamu menyalakan kembali power switch otak tanpa harus menunggu reset total. Selamat mencoba, dan biarkan tubuhmu kembali bergerak dengan ritme yang nyaman.